Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Saifuddin Zuhri, MEI, selaku dosen pengampuh mata kuliah Ekonomi, Zakat, dan Wakaf. Baik, perkenalkan, nama saya Nadia Imratus Soleha. Pada video kali ini di sini saya mengangkat judul tentang menganalisis unsur-unsur wakaf, syarat-syarat wakaf, dan macam-macam wakaf. Baik, untuk materi yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu wakaf. Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima atau ibadah sosial. Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhlas karena mencari ridhonya. Wakaf dilaksanakan dengan lillahi ta'ala. Perbuatan tersebut murni dilandasi oleh rasa iman dan ikhlas semata-mata pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini, perwakafan belum diatur secara tuntas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Wakaf mengalir begitu saja seperti apa adanya, kurang memperoleh penanganan yang sungguh-sungguh, baik ditinjau dari pemberian motivasi atau pengelolaan. Akibatnya dapat dirasakan hingga kini, yaitu terjadinya persimpangan pengelolaan wakaf dari tujuan wakaf sesungguhnya. Di samping itu, karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus, bahkan wakaf itu masuk ke dalam siklus perdagangan. Karena demikian itu tidak selaras dengan maksud dari wakaf yang sesungguhnya, dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai ekses penyelewengan wakaf, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan pengabdian. Padahal kalau dikaji dengan seksama, perkembangan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya peranan wakaf. Kebiasaan berwakaf sebenarnya sudah melembagakan sedemikian rupa di kalangan umat Islam, walaupun hasilnya belum maksimal seperti yang apa diharapkan. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada unsur-unsur wakaf, yang mana ada wakif. Wakif di sini adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Yang kedua di sini ada nazir. Nazir di sini adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Yang ketiga di sini ada harta benda wakaf. Nah, harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta meliputi nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Yang keempat di sini ada ikrar wakaf. Nah, di sini adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Yang kelima di sini ada peruntukan harta benda wakaf. Bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir di sini ada jangka waktu wakaf. Untuk benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya, kecuali tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik orang lain diwakafkan untuk jangka waktu tertentu sampai dengan berlakunya hak atas tanah berakhir. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat wakaf. Di sini ada wakif atau orang yang mewakafkan. Wakif sendiri di sini ada orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif antara lain meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Nah, syarat perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat, dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Dalam syarat wakaf, wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Yang kedua di sini ada mauquf bih atau harta yang benda diwakafkan. Nah,
Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik wakif murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu benda harus memiliki nilai guna. Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkutan paut dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai, dan lain sebagainya. Yang ketiga di sini ada mauquf alaih atau penerima wakaf. Nah, yang dimaksud mauquf alaih adalah tujuan wakaf atau peruntukan wakaf. Mauquf alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Baik, untuk syarat-syarat wakaf selanjutnya yaitu sighot atau ikrar wakaf. Di sini, sighot dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan, atau isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu, pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari. Kemudian ada nazir atau pengelola wakaf. Nazir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Kemudian terakhir ada jangka waktu wakaf. Wakaf, para fuqaha berbeda pendapat tentang syarat permanen dalam wakaf. Di antaranya, mereka ada yang mencantumkan sebagai syarat tetapi ada juga yang tidak mencantumkan. Karena itu, ada di antara fuqaha yang membolehkan muakkad atau wakaf untuk jangka waktu tertentu. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam wakaf. Nah, macam-macam wakaf di sini ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1977 maupun dalam menjelaskan tidak diatur, di mana dalam peraturan pemerintah tersebut hanya mengatur wakaf sosial atau untuk umum atas tanah milik. Macam-macam wakaf lainnya seperti wakaf keluarga tidak termasuk dalam peraturan pemerintah tersebut. Hal tersebut untuk menghindari kekaburan permasalahan perwakafan. Nah, macam-macam wakaf menurut fikih yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada wakaf ahli atau keluarga khusus. Macam-macam wakaf salah satunya adalah wakaf ahli. Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seseorang atau lebih dari satu, baik keluarga wakif atau bukan. Misalnya, mewakafkan buku atau anaknya yang mampu mempergunakannya, kemudian diteruskan kepada cucu-cucunya. Macam wakaf ini dipandang sah. Yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Yang kedua ada wakaf umum. Macam-macam wakaf salah satunya yaitu wakaf umum. Wakaf umum ialah wakaf yang sejak mulanya ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan pada orang-orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan juga dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai wakif itu meninggal dunia apabila harta wakaf masih tetap diambil manfaatnya, sehingga wakaf itu dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, serta keagamaan. Manfaat wakaf semacam ini jauh lebih besar dibandingkan wakaf ahli, dan macam wakaf ini nampaknya lebih sesuai dengan tujuan wakaf secara umum. Secara substansinya, wakaf jenis ini merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila harta wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan, baik bidang keagamaan maupun perekonomian, maka manfaatnya sangat terasa untuk kepentingan umum, tidak terbatas untuk keluarga atau kerabat dekat. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian pembahasan pada kali ini. Apabila ada pembahasan yang kurang jelas atau difahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.